Halo teman-teman, halo semuanya. Kita jumpa lagi teman-teman di Rayudi Channel. Kita doakan teman-teman semoga sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Nah teman-teman, video kali ini kita mau sedikit berbagi lagi dengan teman-teman ya, untuk edukasi, untuk berbagi sedikit tutorial. Ini ada sedikit masalah dengan lemari es ini ya, showcase. Jadi showcase ini sebetulnya masih dingin ya teman-teman, cuman dinginnya sedikit ya. Jadi untuk menaruh minuman dingin itu kurang maksimal ya teman-teman. Nah jadi di sini tuh saya mau sedikit memberikan penjelasan, barangkali teman-teman yang punya masalah yang sama, coba ikuti video ini, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mengerjakan di rumah sendiri ya, tanpa harus kita memanggil teknisi atau membawa lemari es ini kita ke bengkel ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini teman-teman boleh lakukan cara seperti ini ya teman-teman. Pertama-tama kita biarkan untuk menancapkan kulkas ini ya, biarkan kita tancapkan dulu ke listrik ya dengan 220 volt. Oke. Nanti setelah kita tancapkan ya, ini langsung dari showcase-nya ya teman-teman ya. Dan kalau bisa kabelnya kita pisahkan ya, maksudnya untuk colokan untuk ini sendiri aja, jangan digabung sama yang lain ya. Kalau bisa untuk ini aja sendiri, jadi jangan dicabut pasang. Oke, nanti setelah dicolokin atau mungkin masih tercolok, biarkan tunggu sekitar kurang lebih 20 menit ya, kurang lebih lah ya, 10 sampai 20 menit deh kita tunggu. Nanti teman-teman bisa memegang, nah ini bagian kondensor. Nah kita bisa menempelkan telapak tangan kita di sini. Nah kalau ada terasa hangat ya, itu artinya kompresor sedang bekerja, atau kulkas ini kemungkinan masih ada freonnya ya, jadi masih ada terasa hangat ya. Nah yang satu ini kan ke ini ke evaporator yang gede. Nah satu lagi ini untuk ke kondensor. Jadi di sini nanti akan terasa hangat kalau memang si kulkasnya itu masih dalam keadaan ada freon dan mesinnya masih berputar ya. Jadi mesin masih tetap bekerja gitu teman-teman maksudnya. Tapi kalau di situ sudah tidak ada terasa hangat sama sekali, walaupun sudah 20 menit kita tancapkan, nah ada kemungkinan memang bisa karena freonnya berkurang, atau karena memang mesinnya sendiri sudah bermasalah teman-teman. Jadi kita bisa memegang di sekitar bodi samping atau di kondensor ya, untuk memastikan kondisi si mesin masih bekerja dan masih ada freonnya. Oke, setelah itu langkah yang kedua teman-teman, kita lihat ke bagian dalam dulu. Nah jadi ini tuh kadang hal-hal begini tuh teman-teman ya, kita tuh sebetulnya bisa mengerjakan sendiri di rumah ya, tanpa kita harus membawanya ke bengkel servis atau memanggil teknisi. Jadi kadang hal-hal yang tidak semestinya kita keluar biaya besar ya, kita bisa mengirit maksudnya teman-teman. Oke, jadi selanjutnya teman-teman buka pintu bagian depan. Nah ini dulu awalnya ya, kalau kulkas ini terasa agak bermasalah dengan dingin ya. Nah teman-teman boleh memegang di sini ya, ini bagian evaporator. Nah setelah kabelnya masih tetap kita colokin ya, nah kita boleh memegang di sini bagian evaporator. Di sini kalau kita menempelkan jari kita atau telapak tangan kita ya, seharusnya kalau yang masih ada freon dan masih normal, di sini akan terasa ini ya teman-teman, terasa dingin. Harusnya seperti itu. Nah ini contoh evaporator ya. Nah jadi kita bisa menempelkan di sini telapak tangan kita. Kalau dia hangat di belakang tadi, harusnya di sini terasa dingin. Artinya sirkulasi freon sudah berjalan, dan sebetulnya showcase ini kendalanya bukan pada freon ya, atau pada mesinnya yang bermasalah. Nah kita bisa lagi melihat selanjutnya teman-teman ya. Nah teman-teman perlu curiga ya dengan yang namanya kipas atau fan. Nah ini di bagian atas ini kan ada fan-nya. Nah ini ya. Nah jadi untuk showcase ini permasalahannya di sini teman-teman, coba lihat. Nah ini berat ya, macet. Nah ini masalahnya. Jadi bukan dari freonnya, bukan dari mesinnya, bukan dari termostatnya, tapi dari kipas yang macet. Nah ini
Untuk kita mengecek ini, teman-teman boleh memegang bagian bodi saat dicolokin ya, showcase-nya nanti agak terasa bergetar di tangan, itu masih ada strum yang masuk, berarti teman-teman ada power yang masuk. Oke, jadi di sini karena memang masalahnya di kipas. Nah, di sini kalau teman-teman mau perbaiki sebetulnya bisa. Ya, tapi di sini saya mau ganti aja teman-teman kipasnya. Saya mau modifikasi ya. Pakai kipas yang model lain dengan fungsi yang sama. Oke teman-teman, nanti seperti ini ya, saya kasih lihat kipasnya. Kita bisa beli atau kita bisa, kalau barangkali punya yang second, kita bisa pakai teman-teman. Kalau yang ini mau teman-teman perbaiki bisa ya, sebetulnya kita tinggal menyemprot pakai WD aja, kadang masih bisa teman-teman. Dan ini dia AC ya, jadi listriknya AC tuh di belakang ada tulisan 220. Oke, jadi di sini saya akan memodifikasi ya teman-teman pakai ini. Nah ini sama. Yang penting dia ada yang DC kan. Nah ini tuh AC ya, ada 220 volt. Nah kita bisa merubahnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau beli di toko ya, ini harganya masih dibilang terjangkau. Atau teman-teman boleh keliling cari di lapak-lapak rongsokan. Tuh kadang-kadang di lapak rongsokan itu suka nggak dipakai teman-teman. Bahkan barangnya tuh masih bagus ya. Jadi kita tinggal pindahkan kabelnya saja. Itu ada 2 kabel kan ya. Nah kita tinggal pindahkan ke kipas yang ini teman-teman. Nah jadi di permasalahan pada showcase ini hanya ini aja ya, bukan masalah yang lain. Itu sebabnya kita, yang saya sudah bilang dari awal tadi, ikuti aja cara tahapannya seperti itu teman-teman. Kalau masalah di kipasnya ini macet, teman-teman boleh servis atau perbaiki atau ganti seperti ini kita untuk memodifikasinya teman-teman ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini ya sudah terpasang ya, kipasnya sudah sepasang dan sudah berputar ya teman-teman. Nah jadi di sini saya akan menunggu ya beberapa 30 menit dari sekarang. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa teman-teman. Ini sudah terpasang dan kipas sudah kembali berputar teman-teman. Oke teman-teman, setelah saya ganti kipasnya, ini hasilnya teman-teman ya. Nah jadi sudah bisa dilihat ya teman-teman, bagian kacanya sudah seperti ini ya. Coba kita buka dalamnya. Ini showcase-nya mereknya Daichi. Coba kita buka ya. Woi mantap nih teman-teman ya, udah sip tuh. Oke ini udah dingin. Tuh kipasnya ya nyala ya teman-teman. Ya oke, ini kipas lamanya. Nah teman-teman, jadi seperti itu teman-teman ya. Apabila lemari es teman-teman ya, apakah maksudnya untuk showcase ya, kulkas juga sama ya, 2 pintu teman-teman. Ada 2 pintu tuh ada kipasnya. Jadi kita coba cek dulu aja, barangkali kita bisa mengerjakan sendiri ya teman-teman. Oke ini aja sedikit kita saling berbagi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi teman-teman ya. Jangan lupa bantu subscribe Rayu di channel. Salam sukses, sampai jumpa lagi, bye.